Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Lucia Mengo dengan nomor induk mahasiswa 200 406 0107, mahasiswi Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau sebagai salah satu tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas 5 pokok pembahasan tentang revolusi hijau. Yang pertama, tentang pengertian revolusi hijau. Yang kedua, tentang latar belakang revolusi hijau. Yang ketiga, tentang kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau. Yang keempat, tentang revolusi hijau di Indonesia. Dan yang kelima, tentang dampak revolusi hijau. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pokok pembahasan pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan usaha untuk mengembangkan teknologi pertanian agar terjadi peningkatan produk dalam hal pangan, terutama tanaman serealia, bahan makanan pokok seperti jagung, kentang, dan lain-lain. Revolusi hijau memiliki salah satu ciri, yaitu tumbuhan yang ditanam khusus menggunakan bibit unggul, pengolahan tanah yang maju dengan menggunakan teknologi modern. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tentang latar belakang revolusi hijau. Ada 5 latar belakang revolusi hijau, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang kedua, lahan pertanian yang sempit. Yang ketiga, kebutuhan pangan yang meningkat. Yang keempat, mengupayakan penambahan hasil produksi pertanian. Dan yang kelima, kerusakan alam akibat ulah manusia seperti penebangan liar dan lain-lain. Ada 4 tahap revolusi hijau secara umum. Yang pertama, terjadi pada tahun 1500 sampai 1940 ketika terjadi penyebaran bibit tanaman pangan seperti gandum, padi, dan lain-lain. Yang kedua, terjadi antara tahun 1800 sampai 1940 saat Eropa dan Amerika memainkan peran penting. Yang ketiga, terjadi sejak Perang Dunia Kedua, yaitu sejak tahun 1939 sampai lebih kurang 1979, yang ditandai dengan dilakukannya seleksi bibit dan persilangan genetika atas varietas yang lebih tahan terhadap hama. Dan yang keempat, berlangsung pada zaman mutakhir dan merupakan kombinasi dari tahap 1 dan 3 serta ditunjukkan terutama untuk di negara berkembang. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan, keberhasilan, dan kekurangan revolusi hijau. Yang pertama itu kelebihan. Petani disediakan kredit untuk memilih benih unggul dan sarana produksi, benih yang digunakan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Yang kedua, keberhasilan. Kunci keberhasilan di Ethiopia adalah penyuluhan dilakukan dengan metode demonstrasi plot atau demplot. Yang ketiga, kekurangan. Terjadi penumpukan hasil di beberapa tempat yang tidak dapat diserap karena ketidaktersediaan tempat penyimpanan transportasi. Pokok pembahasan yang keempat yaitu revolusi hijau di Indonesia. Revolusi hijau dimulai dicoba di Indonesia pada zaman Orde Baru, tepatnya dalam program pembangunan kabinet pada saat itu, yaitu Kabinet Ampera, memiliki tuntunan tugas untuk memperbaiki kehidupan rakyat,
terutama dalam hal sandang dan pangan. 4 penerapan revolusi hijau di Indonesia yaitu adanya sistem irigasi untuk penyediaan air, penggunaan pupuk secara optimal, menggunakan pestisida dengan menyesuaikan tingkat serangan hama, penggunaan bahan tanam berkualitas berupa varietas unggul. Dan pokok pembahasan yang kelima yaitu dampak revolusi hijau. Dampak revolusi hijau memiliki 2 dampak. Yang pertama, dampak positif, meningkatkan produksi pertanian atau perkebunan, berkembangnya industri pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, kualitas tanaman pangan semakin meningkat. Dampak negatif, berbagai organisme tanam musnah, kesuburan tanam rosut atau tandus, hasil pertanian mengandung resida atau pestisida. Demikian video presentasi singkat saya tentang revolusi hijau sebagai tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Saya menyadari masih banyak kekurangan dari presentasi ini. Oleh karena itu, usul saran dan masukan yang bermanfaat sangat saya harapkan. Terima kasih dan salam sehat.